Hari ini kami akan melakukan perjalanan kisaran Jakarta yang jaraknya lebih kurang 1.500 km. 7 provinsi dilewati dan banyak hal yang akan dilihat. Tentu merupakan perjalanan yang menarik. Jalan lintas Sumatera masih gelap, kondisi lalu lintas lengang dengan truk-truk besar melintas. Setelah 2 jam perjalanan, kami sampai Siamporik dan menepi ke sebuah masjid untuk sholat subuh. Perjalanan dilanjutkan, berselang kurang lebih 2 jam kami memasuki kota Pinang. Untuk menghindari pusat kota, kami ambil jalur alternatif. Di kota Pinang ini ada ikan sale yang terkenal dan kami memutuskan untuk singgah. Ini ikan apa, Bu? Ikan sulung. Ini sekilo berapa? 200. Kalau ini ikan gabusnya? Ini Kaslimpul. Atin? baung 200. Oh, ini baung. Yang ini patin. Ini patin. 100. Baung. Ikan sale ini diolah dengan metode sederhana. Ikan segar dari sungai dan rawa sekitar membuat cita rasa begitu unik dan nikmat dengan aroma asap yang khas. Puas memilih ikan sale, kami pun melanjutkan perjalanan. Memasuki kota Bagan Batu, tepatnya di kilometer 4, kami singgah di masjid untuk sekedar istirahat dan menikmati bekal dari rumah. Ini kita ada bontot ya teman-teman ya. Mantap guys. Ini kerang apa namanya nih? Kerang Tanjung Balai. Keren lagi nih, tambah apa ini? Wah, mantap kali nih. Sebelum melanjutkan perjalanan, kondisi mobil perlu dipastikan kehandalannya. Pemberhentian berikutnya Pekanbaru Kota. Memasuki Provinsi Riau, banyak terlihat sumur-sumur minyak dan hamparan perkebunan sawit yang sangat luas. Sungguh negeri yang sangat kaya. Memasuki daerah Ujung Tanjung, banyak terlihat penjual nenas. Ini merupakan buah tempatan, dan di tempat ini kami terkena macet. Informasi dari beberapa warga, macet disebabkan karena perbaikan jalan. Kami pun menepi untuk mencoba menikmati buah kaya vitamin C ini sambil berdiskusi apakah kami tetap di jalur ini atau mencari jalur alternatif lain. Karena malam habis hujan dan daerah berawa, kami tidak berani ke jalur lain. Kami putuskan tetap di jalur ini. Setelah 30 menit, akhirnya kami bisa keluar dari jalur macet dan lanjut perjalanan. Oh, ternyata macet ini karena buka tutup yang disebabkan perbaikan jalan dengan galian yang begitu dalam dan yang berfungsi hanya 1 lajur. Tidak lama berselang, kami sampai di Kecamatan Batu Solapan. Kami berhenti istirahat di masjid yang jarak dengan pintu tol sudah dekat. Di sini, kami makan siang dan menunaikan kewajiban. Sekitar habis asar, kami lanjutkan perjalanan. Masuk jalan tol Pekanbaru Dumai. Tol Pekanbaru Dumai adalah jalan tol yang menghubungkan kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, dengan kota Dumai. Jarak antara Pekanbaru dan Dumai melalui jalan tol sekitar 130 km. Dan waktu tempuh bisa lebih cepat, tergantung pada kondisi lalu lintas. Jalan tol ini membelah wilayah yang merupakan habitat gajah Sumatera. Menyadari hal itu, jalan tol ini dilengkapi terowongan agar tidak mengganggu perlintasan hewan raksasa tersebut. Sehingga gajah bisa selamat dan pengguna jalan tol juga bisa leluasa melintas tanpa takut diterobos gajah dalam perjalanannya. Sekitar jam 5 sore kami sampai di Pekanbaru. Tidak jauh dari pintu keluar tol ada masjid dengan pelataran yang luas. Kami pun singgah di sini. Di sini kami istirahat cukup lama. Sambil menunggu maghrib, alat masak kami turunkan, buat kopi, dan masak untuk makan malam. Setelahnya kami sholat, terpukau melihat kebersihan dan kerapihannya. Tempat wudhu dan toilet juga sangat bersih. Memasuki ruangan utama lebih dibuat takjub lagi. Karpet yang tebal, suhu ruangan yang dingin, serta kaligrafi yang sangat bagus menghiasi setiap sudut ruangan. Sen petunjuk dan peringatan juga lengkap, dengan beberapa tempat penyimpanan perlengkapan sholat tersusun dengan rapih, menandakan bahwa masjid ini dimanajemeni dengan sangat baik.
Tidak jauh dari masjid ada minimarket yang di kanan dan kirinya bersebelahan dengan beberapa UMKM yang menjual makanan khas Riau. Dan di sini kami menemukan bolu kemojo, kami pun mencobanya. Namanya kue kemojo, khas Melayu Riau. Bismillah. Bolu kemojo adalah panganan khas Melayu dari Riau. Kue ini sering disajikan pada hajatan, buka puasa, atau perayaan-perayaan hari besar seperti Lebaran. Pada umumnya kue ini berwarna hijau kecoklatan. Kue ini memiliki berbagai varian rasa, mulai dari keju, coklat, kacang merah, pandan, dan yang paling populer adalah rasa durian. Sekitar jam 8 malam perjalanan dilanjutkan. Kami mulai memasuki kota Pekanbaru, melewati simpang bingung yang memang buat bingung karena banyak persimpangannya. Kemudian kami melewati jembatan Siak 4 yang menjadi ikon kota Pekanbaru dan menjadi tempat favorit muda-mudi sini menikmati malam. Terus melaju ke arah Pelalawan. Kota ini menjadi tujuan sebelum istirahat malam ini. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya sampai kota Pelalawan. Tapi sayang, masjid besar yang kami tuju untuk istirahat pintu masuknya di portal, sehingga kami tidak jadi istirahat dan lanjut perjalanan. Terus berjalan dalam terangnya cahaya rembulan, akhirnya waktu subuh tiba dan kami sudah sampai di Inhil. Bang Wandi menepikan mobil di sebuah masjid, di sini kami sholat. Tepat jam 10 kami sampai di sebuah rumah makan sederhana SA, tidak jauh dari Tugu Selamat Datang memasuki kota Jambi. Ya. The bestnya apa? The bestnya apa di sini? Ya, best seller kita ada gulai goreng apa, Bang? Betul betul. Ada nila goreng pedas manis. Ini nila goreng. Pindang tulang. Tunjang. Tunjang ada. Ya udah, tunjang. Iya, yang mana? Ini gulai tunjangnya. Iya, Bang. Oh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap nih. Memasuki kota Jambi, kami disambut jembatan Sungai Batanghari 1 yang begitu panjang, dibangun di era Presiden Soeharto dan diresmikan tanggal 19 Oktober 1989, menjadikan jembatan ini bersejarah dan ikonik. Setelah lewat jembatan, kami diarahkan belok kiri oleh Google Maps memasuki Jalan KH Amajid, Jalan Dr. Siwa Besi, Jalan Adi Irma, dan jalan ini memberikan pemandangan Danau Sipin yang indah dengan beberapa kafe dan fasilitas wisata. Lanjut ke Jalan Maijen HM J Singedekane dan terus memasuki kota Jambi sampai kami ketemu toko buah yang lumayan besar dan kami pun singgah untuk membeli. Lanjut perjalanan dengan membawa buah segar, menambah kesegaran di dalam perjalanan ini. Ditambah tidak jauh dari tempat beli buah, kami sampai ke pintu tol Jambi Tempino Bayung Lencir. Jalan tol ini memiliki panjang 34 km, tol yang masih baru dan merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera ini baru diresmikan. Dan saat kami lewat masih gratis. Wah, nikmat sekali rasanya. Sekitar 20 menit perjalanan kami sampai Bayung Lencir dan lanjut perjalanan sampai ke Sungai Lilin. Sampai di Sungai Lilin sekitar jam 4 sore dan di sini kami berhenti di sebuah masjid besar dengan halaman yang luas. Hari kedua perjalanan kita setelah Jambi, kita masuk Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan ini kita beristirahat Masjid Agung Darussalam. Nah, dari sini sekitar 3 jam itu kota Palembang. Jadi kalau udah Palembang masuk tol itu udah cepat lah. Tinggal ke Lampung nyebrang dari Bakauheni ke Merak. Sekitar jam 8 malam kami lanjutkan perjalanan ke arah Palembang. Lalu lintas agak lengang
dengan sorot lampu mobil yang saling berpapasan, sesekali mengenai mata yang membuat silau. Ini Sumatera Selatan, menuju Palembang dengan semangat dan harapan bisa segera sampai dan menikmati hidangan pempek Palembang yang merupakan makanan khas kota ini. Terus melaju dengan harapan bisa segera sampai dan masih buka toko pempeknya. Akhirnya kami sampai di kota Palembang dan langsung menuju titik toko pempek Candy dengan bantuan Google Maps. Waktu menunjukkan jam 21.45 dan benar saja kekhawatiran kami terbukti. Toko sudah tutup. Mencoba cari-cari toko lainnya lewat Google Maps, ada banyak toko yang menjual pempek. Tapi sayang, semuanya status toko tutup. Dengan berat hati kami harus menerima kenyataan bahwa malam ini tidak bisa makan pempek Palembang. Perjalanan pun kami lanjutkan ke arah Lingkar Luar, melewati jembatan Sungai Musi 2, kemudian ketemu flyover, tapi kami ke sisi bawah, ketemu lampu merah dan belok ke kanan, dan sampailah kami ke pintu tol Kramasan. Pintu tol Kramasan adalah salah satu gerbang tol yang berada di jalur jalan tol Trans Sumatera, lebih tepatnya pada ruas jalan tol Palembang Indralaya yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Gerbang tol ini terletak di kawasan Kramasan yang berada di sekitar kota Palembang. Jalan tol ini menyambung sampai Bakahuni, Lampung. Terus melaju di jalan tol dalam gelap malam yang disorot lampu kendaraan, pemandangan jarak lurus jauh ke depan dilahap oleh kecepatan, memberikan kenikmatan berkendara yang syahdu. Di rest area KM 269 kami menepi. Di sini kami istirahat. Sampai pagi kami masih di sini di rest area KM 269, menikmati sunrise di belakang mobil. Rasa hangat sinar matahari mulai terasa dikombinasi hembusan angin pagi dan suhu yang relatif dingin dan sejuk khas tempat yang bisa dibilang masih alami di sekitar jalan tol ini. Pintu belakang mobil dibuka. Tidak sengaja semangka yang kami beli di Jambi terjatuh dan pecah terhempas di lantai paving block. Konsekuensinya kami harus makan semangka ini supaya tidak mubazir. Ya, jadinya sarapan semangka untuk pagi ini. Perjalanan dilanjutkan, terus melaju dengan suasana terang benderang, jalan yang lurus, lalu lintas yang lengang, terasa sangat asik sekali perjalanan ini. Tepat di KM 116 kami mampir kembali untuk persiapan makan siang dan lainnya. Rest area ini kami tandai sebagai rest area terbaik. Kami parkir di dekat gazebo untuk bisa lesehan dan rebahan serta produksi makan siang. Rest area ini cukup besar, lengkap ada pom bensin, masjid yang bersih, menjadikan tempat ini tempat istirahat yang sempurna. Toilet juga bersih dengan penjaga yang terus berjaga. Di sini juga ada minimarket yang sangat rapih dengan kombinasi coffee shop di dalamnya. Kopi jadul. Ini 4.000, tapi kalau hari Rabu 10.000 ini. Bismillah. Perjalanan dilanjutkan. Kami harus membeli tiket kapal dengan jarak kurang lebih 10 km sebelum memasuki pelabuhan Bakauheni. Beli tiket sangat mudah dengan cara online melalui website perizi.com. Masih di dalam jalan tol, sebelum keluar pintu tol terakhir kami disuguhi pemandangan yang luar biasa. Pelabuhan Bakauheni yang cantik dengan komposisi yang sangat apik. Pesisir laut dengan beberapa pulau menjadi background dan diapit kanan dan kiri oleh perbukitan. Sungguh sangat mempesona. Masuk gate pelabuhan sangat mudah, tinggal scan barcode dari HP saja. Kemudian kami diarahkan beberapa petugas untuk masuk dermaga
di mana kami akan masuk ke dalam kapal. Alhamdulillah, kapal yang akan kami naiki berukuran besar. Dengan semangat, kami pun sangat antusias untuk penyeberangan ini. Penyeberangan dengan kapal memberikan kesan menantang dan mengasihkan, menambah Rp10.000 untuk ruangan ber-AC dan bisa sambil menonton film. Kurang lebih sekitar 2 jam, daratan Pulau Jawa sudah mulai terlihat. Tidak lama, kapal pun bersandar. Berpindah dari Pulau Sumatera dan masuk ke Pulau Jawa memberikan kesan yang khas di hati. Tidak bisa dijelaskan. Terus melaju keluar pelabuhan dan masuk ke jalan tol Merak arah Jakarta, kami disambut oleh kemacetan yang luar biasa sebelum memasuki jalan tol dalam kota Jakarta. Sekitar hampir 2 jam perjalanan kami berada di jalan tol dalam kota, tepatnya di daerah Semanggi. Melewati jembatan Semanggi dan menoleh ke kanan dan ke kiri, terlihat Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan SCBD. SCBD atau Sudirman Central Business District adalah kawasan bisnis utama yang terletak di Jakarta. Kawasan ini dikenal sebagai pusat perkantoran, hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel bintang 5. SCBD terletak di bagian selatan Jakarta, panjang Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan salah satu jalan utama di kota ini. SCBD telah menjadi simbol dari skyline Jakarta yang modern dan kosmopolitan, dengan banyak kantor perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan berbagai bisnis dari berbagai industri. Alhamdulillah, setelah menempuh jarak kurang lebih 1.500 km, banyak hal yang kita lihat. Ada kuliner yang dicicipin karena hampir 7 provinsi yang dilewati. Alhamdulillah kita sampai di kota Jakarta. Tentunya merupakan perjalanan yang menarik. Sampai ketemu di perjalanan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.